Kita membahas tentang suratan Paulus kepada orang-orang Galatia dalam Galatia pasal yang kelima, di mana Paulus menyinggung tentang buah roh. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, istilah buah roh di sana dipakai dengan huruf R besar, bukan R kecil. Berarti buah roh itu berarti Roh Kudus yang berbuah. Jadi bukan manusianya yang berbuah, tetapi Roh Kuduslah yang berbuah di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berproses di dalam kehidupan orang percaya, sehingga Roh Kudus yang berbuah dalam kehidupan orang percaya. Sehingga oleh karena Roh Kudus berbuah dalam kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya itu mengeluarkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain segala macamnya. Nah, ada orang bertanya kepada saya, bagaimana jika seseorang tidak menerima Roh Kudus atau belum menerima Roh Kudus dan dia tidak dipimpin Roh Kudus, tetapi dia juga murah hati, suka memberi, dia juga terlihat seperti ada kasih, setia, tidak iri hati. Apakah ini tidak pekerjaan Roh Kudus, atau apakah beda seseorang yang dipimpin Roh Kudus mengeluarkan kasih dengan seseorang tidak dipimpin Roh Kudus? Sepertinya juga sama-sama mengeluarkan kasih. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa ada beberapa barang yang bisa 2-3 yang sama, tetapi belum tentu sama kualitasnya, sama fiturnya, sama volumenya, voltasenya. Tetapi ada yang asli, tetapi ada yang tiruan. Seperti buah-buah, ada juga ternyata buah-buah yang tidak bisa dikonsumsi, buah-buah yang dari plastik. Nah, artinya apa? Ada yang sepertinya sama, tetapi berbeda. Nah, orang yang dipimpin Roh Kudus mengeluarkan kasih, kemurahan, kebaikan, maka orang yang dipimpin Roh Kudus ini, kasih yang dikeluarkannya itu menjadi kasih yang asli, kasih yang tidak imitasi, kasih yang tidak mengharapkan apapun, tetapi kasih yang memang proses Roh Kudus yang bekerja. Tetapi kasih dalam tanda kutip dari orang-orang yang tidak dipimpin Roh Kudus adalah kasih yang sesuatu yang tidak terlalu, katakanlah memang tidak sesuatu yang asli. Itu sebabnya banyak orang kecewa setelah dia berbuat baik. Ada orang berkata, saya menyesal membantu si Anu itu. Kalau saya tahu dulunya dia tidak membalas kebaikan saya, atau kalau saya tahu dia tidak menjadi seorang yang rendah hati, saya tidak akan bantu. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang belum dipimpin Roh Kudus, sehingga waktu ia membantu ternyata dia kecewa karena ia tidak mendapatkan feedback yang baik. Tetapi kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia melakukan sesuatunya karena proses Roh Kudus dan tidak mengharapkan orang lain untuk melakukan yang sama, atau tidak mengharapkan orang lain untuk membalaskan hal yang sama atau yang lebih baik dari perlakuannya. Itulah perbedaannya kasih, kemurahan, pemberian, kemurahan yang diberikan oleh seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan kasih dalam tanda kutip yang diperbuat oleh seseorang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi orang yang belum dipenuhi Roh Kudus berarti pemberiannya itu adalah oleh karena proses kemanusiaannya, humanismenya saja. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahwa kasihnya, kemurahannya itu bukan proses kemanusiaannya, tetapi Roh Kudus yang bekerja, yang berproses, sehingga Roh Kuduslah yang menghasilkan buah bagi orang percaya itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berilah dirimu dipimpin